Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Kita awali pengajian ini dengan mengutip satu hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan wa idza shalahat shalahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam jasad manusia, di dalam badan manusia, di badan kita ini, mudghatan, ada segumpal daging, ada segumpal daging. Fa idza salahat, jika daging itu baik, salahal jasadu kullu, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat, jika daging itu busuk, buruk, fasadal jasadu kullu, maka rusak juga seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, dan ingatlah kata Rasulullah, daging itu adalah hati. Nah, hati-hati ibu, kalau hati kita busuk, busuk pula badan kita. Kalau hati kita sehat, sehat pula badan kita. Kan begitu? Nah, kalau hati kita tidak baik, maka tidak baik juga seluruh tubuh. Apa maksudnya tidak baik seluruh tubuh? Ya, kalau hati kita baik, maka baiklah seluruh tubuh. Kalau hati kita busuk, busuklah seluruh tubuh. Apa maksudnya ini? Para ulama menjelaskan begini. Kalau hati kita baik, ya, hati kita kan segumpal daging itu tadi apa kata Nabi? Hati. Kalau hati kita baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Apa aja yang ada di tubuh kita ini? Pertama apa? Tangan. Kalau hati kita baik, maka tangan kita mengambil sesuatu yang baik. Kenapa ada orang misalnya ringan tangan? Bukan ringan tangan bantu orang, maksudnya ringan tangan ketepak, mempeleng. Kenapa? Ya, karena itu berhubungan dengan hatinya. Ya, tangan. Kalau hati baik tadi, maka apapun yang ada dalam tubuh kita menjadi baik. Tangan diantaranya apa? Tangan. Pukul. Kadang-kadang yang dipukul siapa? Suami. Ada istri pukul suami. Kalau suami pukul istri, boleh enggak? Boleh enggak pukul istri? Pula enggak boleh.
Bandel li mana? Boleh enggak? Enggak, ini masalahnya boleh apa enggak? Kata Nabi ya, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Wa taksuha idza tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Wala tadribil wajha, wala tadribil wajha. Wala tadribil wajha, jangan kamu pukul muka istrimu. Daraba, memukul. Ya. Tidak boleh memukul muka istri. Kalau bagian lain boleh? Ya, enggak boleh. Nah, ini kan muka ini mewakili juga seluruh badan. Tapi kenapa Nabi mengatakan muka? Karena muka ini paling berharga. Bukan berarti bagian lain boleh. Tapi kalau pukul untuk pendidikan boleh enggak? Nah, pergi salah senang, pukul sikit boleh enggak? Boleh. Kalau untuk mukul sebagai pelajaran patu tak. Nah, yuk pergi bangun salat. Itu pukul sikit enggak boleh. Itu boleh. Kenapa dibolehkan? Ya. Karena itu untuk pendidikan. Sebagaimana kita memukul anak kita untuk pendidikan. Kan kata Nabi apa? Muru as-sabiya ahadikum idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribu 'alaiha. Suruhlah anakmu untuk melaksanakan salat jika sudah berumur 7 tahun, jika sudah berumur 10 tahun tidak salat, pukul. Nah, bagaimana kalau istri sudah berumur 40 tahun enggak salat? Boleh enggak kita pukul? Tadi anak sudah berumur 10 tahun enggak salat disuruh pukul. Cuman pukul bagaimana? Ini ada istri sudah 40-50 tahun enggak mau salat. Enggak boleh dipukul sama suaminya. Boleh enggak? Boleh. Mukul bagaimana? Seperti mukul maling enggak? Enggak, mukul untuk ayo salat. Nah, atau ditahjir misalnya. Udah kalau enggak mau salat, kamu tidur, abang tidur di kamar depan aja, kamu tidur aja sendiri. Ya, misalnya. Ya ingin kita katakan tadi apa? Kalau hati tadi apa? Baik, maka baiklah seluruh tubuh. Di antaranya apa? Tangan. Apalagi? Kaki. Nah, kalau hati baik, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad badan itu ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Kata Nabi, ingatlah di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Nah, tadi sudah kita contohkan di antaranya seluruh tubuh dalam tubuh kita itu di antara tangan. Kemudian ada kaki. Kalau hati kita baik, maka kemana kita melangkah? Ke masjid atau ke pasar? Atau kalau ada penampilan di Belang Padang, itu ramai orang kadang-kadang melangkah ke sana. Nah, sementara ke masjid kadang-kadang sedikit. Ya. Dan kebanyakan orang memang langkah-langkahnya salah, bahkan mengikuti langkah-langkah setan. Yang itu kan dalam ayat dikatakan apa? Langkah itu mewakili kita mengikuti sesuatu. Kadang-kadang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan.
Ya, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah itu dia, kaki. Kemudian apa lagi? Fikiran. Kalau hati baik kita baik, fikiran juga baik. Kalau hati jelek, pikiran juga jelek. Kita kan suka kali kadang-kadang kenapa kita suka kali berburuk sangka, belum teliti kebenarannya langsung percaya. Nih mana nih telat pulang nih. Ini pasti ada istri satu lagi nih. Suami telat pulang kita bilang sudah punya istri satu lagi. Mana buktinya? Enggak ada buktinya. Jangan suka kita berprasangka. Nah itulah karena hati kita enggak sehat tadi. Apalagi dipancing-pancing sama orang padahal enggak ada prasangka. Kenapa orang berprasangka? Karena berasal dari hati tadi. Hati enggak sehat. Kalau hati sehat dia enggak akan berburuk sangka, bahkan berbaik sangka. Sehingga Nabi mengatakan wa iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Janganlah kalian suka berburuk sangka karena berburuk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Dunia ini kadang-kadang hancur karena kita berburuk sangka. Pergaulan kita kadang-kadang jadi hancur. Pertemanan kadang-kadang jadi hancur gara-gara berburuk sangka. Suka kali kita berburuk sangka sama orang. Ketika kita pinjam uang enggak dikasih, sudah kita berburuk sangka. Kulit kali enggak mau enggak ada uang, apa mau ditolong, apa mau dikasih. Jangan kita berburuk sangka. Kenapa orang suka berburuk sangka? Karena tadi kembali ke hati. Hatinya tidak sehat dan buruk sangka. Apalagi mata. Kalau hati itu sehat, mata akan melihat sesuatu yang baik. Kalau hati itu busuk, maka dia suka memandang hal-hal yang buruk. Contohnya apa? Misalnya kalau kita sudah tua-tua ini enggak terlalu masalah. Tapi kalau bagi muda-muda kadang-kadang melihat seorang perempuan, melihat laki-laki, ya, dengan seorang laki-laki melihat perempuan, nah ini dia. Karena mata dipergunakan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena berasal dari hati. Padahal Allah berfirman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah dia menahan pandangannya ketika melihat perempuan. Apa maksud menahan pandangan? Bukan nunduk, bukan makna nunduk. Kalau nunduk nanti ketabrak tiang nanti. Kalau nunduk ketabrak tiang pula nanti, ketabrak bintis pula nanti. Artinya menahan. Makanya orang kalau otaknya kotor, pandangan matanya kotor, itu walaupun orang pakai dibalut semuanya tetap saja dia suka ngintip-ngintip. Suka ngintip. Apalagi yang di tubuh kita ini. Tadi tangan sudah, apalagi kaki sudah, pikiran sudah, mata. Nah sekarang mulut. Nah, gimana mulut? Nah, ini yang suka-suka ribah nih. Kenapa? Itu juga berasal dari hatinya yang kotor. Suka memfitnah orang. Nah, padahal jelas-jelas dalam Islam meribah itu hukumnya sama seperti memakan bangkai saudaramu, hukumnya haram. Wala yaqtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula maita akhi, ayuhibbu ahadukum ayyakula ya lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka memakan bangkai saudaramu? Itulah tuh riba. Riba. Tajassus, ya, cari kesalahan orang lain, memfitnah orang lain. Kenapa suka memfitnah orang lain? Karena berasal dari hati tadi.
Ya, apalagi tadi sudah apa? Mulut. Mulut. Makanya hati-hati mulut. Ini mulut ini kan salah satu yang menyebab kebanyakan orang masuk neraka ini gara-gara mulut. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, an aksari ma yudkhilun nasa annar. Ditanyakan kepada Rasulullah, apa yang kebanyakan membuat orang masuk neraka? Faqal, Nabi menjawab, al-famu wal farju. Yang membuat kebanyakan orang masuk neraka adalah mulut dan kemaluannya. Dua itu rupanya yang kebanyakan membawa orang masuk neraka. Apa tadi? Mulut. Kenapa mulut nih? Kali kita menghina orang, cari-cari kesalahan orang lain, memfitnah orang, menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang. Betul, sakit kali mulut tu. Maka saya sering contoh, pernah saya kasih contoh. Ya. Saya ulang lagi contohnya. Misalnya ibu-ibu ya pernah ditubruk babi, Bu. Pernah ditubruk babi? Nah. Tak pernah. Pernah. Kalau seandainya ditubruk babi, seandainya ini ibu sedang jalan misalnya di di tepi-tepi gunung-gunung lah, tiba-tiba datang babi, ditubruk. Berapa lama sakitnya, Bu? Masuk rumah sakit misalnya, berapa lama? Kira-kira berapa? Nah, seminggu sakitnya ya. Bandingkan dengan orang bilang sama kita, ya muka ke kayak babi, muka ke kayak babi. Berapa lama sakitnya? Hah? Makanya tadi bawa mati. Nah, jadi mana sakit ditubruk babi dengan kita dibilang babi, lebih sakit mulut, Bu. Hati-hati pelihara mulut ini. Itu kenapa kita suka bilang seperti itu sama kawan kita? Karena hati. Ini hati-hati mulut ni. Mulut ni ringan dia. Ya, kata-kata yang sudah kita ucapkan itu enggak bisa ditarik lagi, Bu. Enggak bisa. Dia ke dalam meluncur enggak balik lagi. Makanya hati-hati. Persahabatan kadang-kadang pecah, pertemanan kadang-kadang hancur gara-gara kita enggak bisa menahan mulut kita. Kita misalnya bersahabat dengan seseorang, lantas kita sadar atau tidak sadar kita memburuk-burukkan dia kepada kita bilang sama orang lain. Walaupun itu buruk, ya walaupun itu, tapi kan riba, didengar sama dia. Kayak mana kira-kira? Misalnya ibu ya punya teman, sahabat kental lah, sahabat apalah, sahabat apa istilahnya, friend kali lah sahabat. Tapi tiba-tiba ibu tahu sahabat itu menjelek-jelekkan ibu di depan orang lain. Tiba-tiba ada yang laporkan. Gimana perasaan kita? Kenapa ada orang seperti itu? Karena hati. Apalagi kuping mendengar. Kalau hati kita baik, kita suka mendengar yang baik-baik, nasihat, mudah kita menerima nasihat. Tapi kalau kita buruk, hati kita ini buruk, busuk, enggak menerima nasihat. Sukanya dengar yang apa? Suka dengar yang inilah. Kalau udah viral, kalau udah dengar ceramah udah ngantuk. Tapi kalau udah dengar dangdut, joget-joget. Atau suka mendengar kan? Ada orang ghibah. Oh ya kayak mana kelanjutannya? Kelanjutannya. Suka kita dengar. Padahal Nabi mengatakan kalau ada ghibah kita pindah. Kalau ada orang ghibah kita pindah. Ini enggak, tanya lagi. Kayak mana kelanjutan? Kayak mana seterusnya? Kayak mana? Kenapa? Karena hati tadi. Jadi mata, pikiran, apalagi kuping, mulut itu menjadi baik apabila hati
baik. Sebaliknya bisa menjadi buruk semuanya kalau hati kita buruk. Apa dampaknya? Kalau hati kita baik, seluruh tubuh kita baik, kita jadi orang mulia, orang menghormati kita. Ya enggak? Tapi kalau hati kita buruk, bukan hanya sekedar hati buruk, tapi berpengaruh pada anggota badan yang lain. Orang menghina kita, nggak ada orang sayang sama kita. Itu hati-hati itu. Itu datang tuh, itu datang musibah, itu datang musibah ketika sejamaah kita. Ya, itulah. Dari tadi apa katanya? Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam tubuh mudghatan ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apa maksudnya tadi baik seluruh tubuh yang sudah kita jelaskan? Tangan baik, kaki baik, pikiran baik, telinga baik, hidung baik, mulut baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila daging itu buruk, busuk, maka busuklah seluruh tubuh. Kenapa? Apa maksudnya seluruh tubuh? Ngomongan kita busuk, tangan kita mengambil yang busuk, melihat yang busuk, apalagi melangkah ke arah yang. Apa maksudnya kajian kita hari ini siang ini? Nah, kalau kita ingin bahagia, terus bagaimana kita bisa bahagia? Kita bahagiakan banyak orang sayang sama kita, kawan-kawan sayang sama kita, suami sayang sama kita, semua kemanapun kita pergi orang sayang pada kita. Kan itu bahagia. Mana bahagia kita kalau orang kita punya musuh? Apa bahagia kita kalau ada orang benci sama kita? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang sayang sama kita? Karena tadi itu hati kita baik, sehingga apapun yang kita lakukan baik, orang sayang sama kita. Tapi kalau hati kita busuk, apa yang kita lakukan membuat orang marah, kita benci. Makanya kalau ada orang benci, jangan tanya kenapa orang benci sama kita ya, kenapa dia benci sama saya. Jangan tanya itu dulu, coba kita periksa hati kita. Coba misalnya gini ya, begitu datang teman, assalamualaikum, assalam, menyebarkan salam. Senang nggak dia dengar? Assalamualaikum Bu, Masya Allah Ibu hari ini nampak bahagia sekali. Senang nggak dengar orang kita bilang itu? Senang. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena digerakkan oleh hati yang sehat tadi. Coba sebaliknya, telat-telat datang, Pak sibuk aja ni, gak usah ngikut pengajian juga telat-telat, marah-marahin dia. Dia bilang macam-macam, sok cantik lah, macam-macam. Kira-kira gimana dia perasaan dia dengar? Tersinggung dia kan? Tersinggung. Kenapa kita ngomong seperti itu? Bahasa dari. Nah sekarang akhirnya dia apa? Jadi benci sama kita. Yang pertama jadi diri sayang. Makanya kalau hati kita, kesimpulannya juga, kalau hati kita sehat, kita bahagia. Kalau hati kita sakit, busuk, kita nggak akan bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu letaknya di hati. Allah berfirman, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menanamkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin. Tuh. Kan jangan suka marah-marah. Nggak ada orang suka dengar. Ada ibu suka lihat orang marah-marah. Enggak. Kalau kita tanya kepada seluruh umat manusia, kayaknya enggak ada satupun orang yang suka lihat orang marah-marah. Terus kenapa kita marah? Boleh enggak marah? Boleh enggak marah? Nah,
Yang gini, kita kalau marah, akibat kita marah orang menganggap kita rendah. Tapi ada juga kita marah, orang malah memuliakan kita. Saya ulangi ya, marah itu kan sebenarnya potensi diberikan oleh Allah. Ada orang marah makin mulia, ada orang marah makin hina. Bagaimana kok bisa seperti itu? Ada orang marah makin mulia, ada orang marah makin hina. Bagaimana kira-kira? Itu juga berasal dari hati. Saya rasa kalau ada orang nggak pernah marah itu sakit jiwa itu. Betul nggak? Ada suami selingkuh, abang selingkuh ya nggak boleh. Ada anak bandel nggak pernah marah, nggak enak juga. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau masak gulai nggak ditaruh cabai, enak makannya? Kurang enak kan? Kemudian ibu mau makan cabai aja tanpa ditaruh di bumbu tadi. Enggak. Itulah marah itu ibarat cabai. Kalau enggak ada marah, kalau enggak ada cabai enggak enak masakan. Kalau enggak ada marah enggak enak kehidupan ini. Makanya ada orang marah makin mulia, ada orang marah makin hina kayak cabai. Kenapa cabai tadi? Kalau ditaruh cabai makin enak, tapi ada juga ditaruh cabai makin hancur lidah kita. Kenapa? Berarti cara naruhnya. Demikian juga cara marah kita bagaimana? Ya? Dalam piring ibu makan ikan, ada enggak tulang? Ada. Ibu-ibu mengeluh dengan tulang itu? Tidak kan? Enggak pernah kita mengeluh dengan tulang itu kan? Malah kita suka ngambil ikan yang ada tulangnya. Itu artinya apa? Tulang itu ibarat tadi apa? Masalah, marah. Dengan cabai itu masalah, termasuk juga marah. Tapi justru dengan adanya tulang dalam ikan itu makan jadi makin semangat. Justru adanya cabai makin enak masakannya. Tapi kalau cabainya salah ditaruh, taboh henggam ditaruh cabai, atau tulangnya banyak semuanya tulang, ngeluh nggak kita? Ngeluh. Demikian juga marah tadi. Marah kalau tidak tepat itu membuat orang jadi hina. Tapi kalau marah yang tepat jadi mulia. Contohnya bagaimana? Bagaimana kira-kira marah yang membuat orang jadi mulia? Contohnya apa? Siapa bisa beri kasih contoh? Contoh gini ya, biar kalau ibu-ibu capek-capek mikir, biar saya pikir ya. Contoh gini, ada orang nggak mau salat, duduk samping masjid tapi nggak mau salat. Tiba-tiba datang orang memarahi, ya, tapi memarahinya dengan cara yang benar. Apa kita bilang sama orang itu? Mulia nggak dia? Ukuran kita adalah ukuran kebenaran, bukan ukuran dia, bukan ukuran orang buat salah. Artinya yang kita bilang, marah dia itu membuat dia jadi mulia. Ya, kenapa jadi mulia? Karena dia mencegah kemungkaran. Saya balik sekarang. Ada orang, bukan di masjid ini, duduk di situ. Ya, datang seseorang lain, gak boleh duduk sini, pergi main sana.
kurang aja, mana macam-macam, temenak. Terdengar oleh kita, apa kesan kita? Sama enggak dengan yang pertama tadi? Tidak kan? Yang pertama tadi kita memuliakan dia karena dia mencegah kemungkaran. Ya kalau ini kita menghina, apa bentak-bentak orang? Orang enggak salah kok diusir-usir. Padahal sama-sama marah. Kenapa? Karena berasal dari hati tadi. Jadi kalau marah itu ya secara tepat berasal dari hati yang sehat tadi, yang bersih, maka marah itu kadang-kadang membuat orang jadi mulia. Ya, tapi juga kadang-kadang kalau tidak tepat, marah-marah tanpa alasan yang benar justru membuat orang jadi hina. Nah, Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidu yamliku nafsahu 'inda ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu, kata Nabi, orang yang kuat berkelahi, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Apa makna hadis ini? Marah boleh. Maksud Nabi ketika marah berarti kan dia marah, tapi menguasai kemarahannya. Demikian juga kita dalam hidup ini, dalam rumah tangga ya. Nah, misalnya ibu-ibu ya, suami marah sama ibu, tapi ibu yakin marahnya enggak tepat, alasannya enggak benar, hanya masa gara-gara telat buat kopi dia marah-marah. Kayak mana ibu-ibu menyikapi suami saat itu? Pasti ibu-ibu mengatakan suamiku salah seperti ini. Kenapa? Marahnya tidak tepat. Tapi kalau ibu berbuat salah, betul-betul berbuat salah, lantas suami marah sekedarnya, ibu merasa bangga, berarti suamiku peduli kepadaku. Jika aku salah, dimarahinya. Tapi marah yang benar, seperti tadi kita memarahi anak yang tidak mau sholat. Pukul itu kan marah maksudnya. Kalau enggak marah enggak mungkin pukul. Nah itulah, kita coba bersihkan hati. Kalau kita ingin bahagia, bersihkan, sehingga marah kita pun marah yang membuat kita mulia. Cemburu, kadang-kadang cemburu yang membuat kita mulia, ya kan? Apapun pokoknya yang ada dalam tubuh kita ini, baik lahir maupun batin, membuat kita menjadi mulia. Kenapa? Hati kita sehat, suci, bersih. Tapi sebaliknya, kalau hati kita tidak sehat, ya, hati kita busuk, maka busuklah seluruh tubuh. Lama-lama nggak ada orang yang mau kawan sama kita. Datang kita takut orang. Tuh hati itu datang, itu pasti marahinnya kita. Pep saja kerjanya. Nah, jadi sebenarnya bahagia dan tidaknya kita hidup di dunia ini tergantung kepada hati kita. Makanya Nabi mengatakan tadi apa? Fa idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ala, kata Nabi, ingatlah, wahyal qalbu. Daging itu adalah hati. Ya. Biasanya nih maaf ya, orang yang hatinya sehat itu memang nampak dalam pergaulannya sehari-hari. Yang orang hatinya sehat, ada nampak ciri-cirinya. Makanya hati-hati. Di antara ciri-ciri orang hatinya sehat, ya, apapun yang dilakukannya dengan tubuhnya, apakah tangan, mata, mulut, itu membuat orang senang. Membuat orang senang. Tapi kalau misalnya ada di antara kita anggota tubuh kita ini, apakah tangan, mata, mulut, membuat orang sakit hati, berarti hati kita belum
belum sehat. Coba ibu-ibu ya, kita tes saja begini. Kalau saya melihat ibu-ibu dengan wajah dengan sambil tersenyum, ibu pasti membalasnya lebih tersenyum lagi, lebih manis lagi. Betul tak? Jaga dengan senyum. Ibu-ibu pasti senyum juga. Tapi coba saya lihat ibu-ibu dengan, kenapa Ustaz tuh? Ibu pun mukanya jadi begitu juga, jadi sini juga. Kenapa Ustaz tuh kok mau kayak mau nyerang kita? Ah, itu baru contoh kecil. Ya. Pandanglah orang lain dengan wajah yang cerah, orang lain akan membalas lebih cerah. Tapi kalau kita memandang orang lain dengan curiga, dengan sinis, orang lebih sinis lagi. Kenapa bisa terjadi? Hati tadi. Berbicaralah dengan orang lain dengan perkataan yang lembut, yang mulia, yang buat orang senang. Orang pasti membalas lebih lembut lagi. Lebih mulia lagi. Kalau saya ada ibu, Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat hari ini? Pasti ibu bilang apa? Sehat, alhamdulillah. Ya kan? Pasti itu kan? Jika ada, apa kabar Bu? Udah lama nggak jumpa Bu ya. Gimana ibu? Alhamdulillah nampaknya sehat. Ibu mana balasnya? Sehat juga, alhamdulillah. Tapi coba misalnya ada orang ketika katrek mana mumpok kau? Kok mukanya macam-macam ni bilang. Kita dia akan balas demikian juga, bahkan lebih. Ya. Jadi tadi kata Nabi apa? Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Wa inna fil jasadi mudghatan. Ada segumpal daging. Ini kiasan ya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya ini kiasan. Kata Nabi, wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam tubuh kita mudghatan, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Paham tadi seluruh tubuh ya? Ya, tangan kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila daging itu buruk, busuk dan sebagainya, rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah, busuklah seluruh tubuh. Ala, kata Nabi, ingatlah, wahyal qalbu, daging itu adalah hati. Ada yang mau bertanya, Bu? Silakan. Ya. Jadi itu ada mempengaruhi orang sakit ini sakit itu ada pengaruh dari hati juga. Bagus. Itu sudah pasti. Makanya nggak akan sembuh kalau hati kita nggak kita obati. Yakinlah. Habis uang ratusan juta nggak sembuh. Contoh misalnya, ada orang sakit lambung. Sakit lambung. Apa penyebabnya kata dokter? Nggak teratur makan, kan? Nggak teratur makan. Coba sekarang, ada orang hatinya dengki, iri, dendam. Ya, ketika bertemu yang menyebabkan dia dengki, iri dan dendam, makan-makan lupa dia. Tidak lapar. Akibatnya terjadi apa? Lambung tadi kan. Ada contoh gini misalnya. Ada orang sakit lambung, pergi berobat ke Penang. Pulangnya sembuh. Jumpa lagi yang orang yang membuat dia dengki tadi itu. Tadinya nasihat dokter di Penang apa?
makan yang teratur Bu ya, yang bergizi. Tapi ketika tadi sudah sehat, dia jumpa lagi dengan membuat dia dendam, iri, dengki, musuh, jumpa lagi musuh lama. Akhirnya dia sudah nggak teratur lagi makan, sakit lagi. Pergi lagi ke Penang berobat, habis uang 10 juta, sembuh, pulang lagi, jumpa lagi, hatinya nggak sembuh-sembuh. Sampai kiamat nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Atau gini lagi, ada orang penyakit hipertensi. Apa hipertensi? Darah tinggi. Darah tinggi, dia berobat. Nah, kata dokter, ibu atau bapak kurangi marah. Jangan suka marah-marah. Karena marah-marah itu bisa memancing emosi yang bisa meningkatkan darah tinggi. Itulah. Dah berobat, habis uang 100 juta, sembuh. Pulang lagi, baliklah ke kampungnya. Ya, rupanya penyakit marahnya nggak hilang. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Istri telat sikit marah, semuanya marah. Akhirnya mulai naik lagi darah tingginya. Berobat lagi, sembuh. Habis uang lagi berapa? 50 juta. Balik lagi. Marah-marah lagi. Kenapa? Karena yang diobati penyakit fisik, hatinya nggak diobati, maka nggak akan sembuh. Obati hati kita dulu. Ingat tuh, penyakit apapun kalau hati kita berpenyakit, susah sembuhnya. Makanya kalau dokter yang paham ketika dia jumpa pasien, yang pertama ditanya, ibu sudah ada salat? Ada. Rajin ibadah? Ada. Diperiksa dulu batinnya. Ibu ada musuh? Ada orang yang ibu gak suka? Coba jujur aja. Wah, ada Ustaz, ada satu orang tuh, dia selalu menyakiti. Nah ini coba sembuhkan ini dulu. Nanti saya kasih resep juga gak akan sembuh kalau ini penyakit hati ini gak sembuh. Ada hubungannya. Makanya dulu waktu saya SMP SD dulu ya, ada guru olahraga ada bilang begini, mensana and corporational. Apa artinya itu? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu juga bisa kebalikannya. Dalam jiwa yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Nah, makanya bilang sama suami, kalau kita sakit, bilang sama suami, abang nggak usah obati saya jauh-jauh, obati aja hati saya, jangan marah-marah, jangan sikit-sikit marah. Nggak ada artinya abang habis uang banyak-banyak obatin saya, tapi sikap abang nggak berubah, sikap abang membuat saya sakit hati. Ya, lebih bagus jangan dimarahin saya, disayang-sayangi saya, akhirnya saya makan enak, tidur enak, lama-lama penyakit sembuh. Ini kayak mana mau sembuh penyakit? Ketika berobat, udah dikasih obat sembuh, pulang ke rumah kembali lagi. Makanya kenapa para sahabat Nabi jarang yang sakit? Karena hati mereka itu lembut-lembut seperti hati burung, penuh persaudaraan. Makanya kalau kita betul-betul mengamalkan ajaran Islam, kita sehat-sehat semua. Kita sehat-sehat semua. Ini enggak kita nafsu di depan, nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu makan hantam saja. Padahal perut kita udah enggak sanggup lagi, makan aja. Buah bulangong sikat saja, makan suka. Pokoknya kita bukan lagi makan untuk sehat, bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi dibutuhkan oleh lidah. Padahal nggak tinggal di lidah, dia tinggal di perut. Coba nggak adil kita dalam makan. Kita makan, kita perturutkan lidah kita. Padahal makanan itu nggak tinggal di lidah, di perut. Tapi kita nggak pernah peduli dengan perut. Yang kita pedulikan hanya lidah. Padahal lidah nggak ada tertinggal makanan di lidah.
Yang capek perut, tapi kita nggak pernah peduli dengan perut. Sehingga maaf ya, akibat kita nggak pernah berhenti makan, kita akhirnya jadi gemuk, berat, perut maaf kita bilang kadang buncit. Biasanya kalau laki-laki umur udah 50 ke atas, coba lihat. Makanya ada yang bilang kalau perempuan itu hamilnya umur 20 tahun, kalau laki-laki hamilnya umur 50 tahun. Betul enggak? Perempuan hamilnya umur 20 tahun. Nah, kan dia udah menikah ya. Di 20 tahun biasanya sudah menikah, ke 25. Kalau laki-laki hamilnya 50 tahun. Sebelumnya enggak langsing badannya. Setelah 50 tahun mulai dia buncit kayak orang hamil. Kenapa? Karena dia makan. Ya, yang dipedulikan dia memperturutkan lidah bukan perut. Padahal yang nampung makanan perut. Nah, itu hati-hati. Makanya kan Nabi mengatakan sesungguhnya di dalam tubuh inna fil jasadi mudghatan, ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kullu, apabila daging itu baik maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau jika daging itu buruk, buruklah seluruh tubuh. Ala wa hiya qalbu, daging itu adalah hati. Makanya kalau hati kita sehat, semuanya jadi sehat. Lahir batin, muka pun kita berseri-seri. Tahu Bu kenapa kita cepat tua? Kenapa kita cepat tua? Kadang-kadang ada orang tua lebih tua wajahnya dari umurnya. Kenapa? Kan banyak orangnya. Sekarang gini, coba perhatikan wajah saya. Kalau kita marah atau dengki sama orang, biasanya wajah kita kan begini, cemberut. Coba bayangkan tiap hari seperti ini, nggak mau turun lagi kadang-kadang. Gini aja, senyum pun takut orang. Tapi coba kita nggak ada dengki, selalu senyumnya. Wajah kita manis, marah pun manis. Makanya yang membuat wajah kita ini kacau, berkerut, itu berasal juga dari hati. Makanya kata Nabi tadi, ya, hati, apabila hati itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Kalau hati kita cantik, maka wajah kita juga cantik. Ada orang sekarang kan operasi plastik. Dia operasi plastik kan, dari kerut-kerut itu dibuang. Tapi hatinya diperbaiki, enggak diperbaiki. Itu besar sekali risikonya. Karena kulit kita kendor ini itu penyesuaian. Kalau kita kencangkan sama kayak kita ini, sama kayak apa namanya tuh? Kayak balon atau apalah. Ikan besarnya balon itu kan sesuai juga dengan karetnya itu. Tapi kalau karetnya itu kita tarik lama-lama meledak, nanti takut nanti lama-lama akan muka kita ini akan meledak. Bukan meledak dalam makna yang sesungguhnya, artinya apa? Timbul efek. Artinya kerut ini sebenarnya penyesuaian dia dalam kondisi kita, tubuh kita yang sudah tua seperti ini. Tapi kalau kita buat ini, akhirnya kan ini kan tertarik ini, hilang sebagian ininya. Akhirnya terjadi takut pecah-pecah pula nanti. Allah telah menciptakan sesuatu dengan sempurna. Justru kerut ini, ya, dengan kondisi kita sudah tua itu membuat muka kita jadi luwes. Coba misalnya ya, kalau kerut itu kita buat, kita operasi plastik sehingga kita pun senyum pun kita ketawa pun jadi takut. Kita takut apa? Robek kulitnya, karena kulitnya itu sudah kita tarik. Akhirnya kita kayak Ibu percaya enggak sebenarnya kerut itu menambah cantik? Percaya. Kerut itu menambah cantik apabila kerut tadi itu menggambarkan senyuman. Senyum. Garis-garis wajah kita yang berkerut itu
seperti orang tersebut jadi menarik. Ya itu dia. Jadi ada hubungannya ya. Makanya nggak perlu, sebenarnya kalau kita paham ini nggak perlu kita habiskan uang sampai juta-jutaan berobat. Obati aja hati. Akhirnya dengan apa? Dengan air putih saja bisa sembuh. Dengan daun kates yang pri bisa sembuh. Dengan apa lagi? Dengan daun samiloto bisa sembuh. Dengan apa lagi? Ya ternyata yang murah-murah bisa sembuh. Kenapa? Hati kita sehat, kita sehatkan. Tapi kalau hati kita tadi itu penuh dengan berbagai penyakit, buruk, busuk, habis uang aja nggak sembuh-sembuh. Makanya ibu-ibu ya, kalau melihat ada orang sakit menjenguk, usahakan dia selalu sabar, bersihkan. Di samping tadi apa, mengangkat derajatnya, menghapuskan dosa-dosanya, tapi juga membuat hatinya makin sehat sehingga penyakitnya bisa cepat sembuh. Kemudian bagaimana cara kita mengatasinya selain seperti daun-daunan tadi secara syariah? Begini, penyakit hati itu bukan Allah yang memberikan. Walaupun secara kauniyah memang apapun yang terjadi atas kehendak Allah. Malah Allah akan melarang. Contoh penyakit hati apa? Dengki. Allah larang enggak dengki? La tahasadu. Allah larang. Jadi jangan kita bilang oh penyakit hati dengki itu karena Allah yang Allah sebenarnya melarang. Cuma secara kauniyah betul. Apapun yang terjadi atas kehendak Allah, tapi ada namanya takdir syar'iyah. Allah melarang kita dengki, Allah melarang kita marah-marah tanpa alasan, gitu kan? Allah melarang dendam. Nah, jadi makanya ya kalau terjadi itu bukan karena Allah, bukan ini, jangan kita salahkan Allah, karena kita sendiri yang menyuburkan penyakit hati tersebut. Mungkin kita tidak pernah dibina bagaimana menjadi orang yang baik. Kita nggak jarang ada yang membina bagaimana kita menjadi orang yang mulia. Ingat kan di dalam tubuh kita ini kan ada jin, ada setan. Namanya jin korin, ada yang bilang korin. Nah, sebenarnya korin itu ya pendamping apa? Kata Nabi, ma minkum min ahadin illa ukila qarinuhu minal jin. Dalam riwayat lain dikatakan minasyaitan. Tidak salah seorang pun di antara kalian melainkan dalam tubuhnya ada didampingi oleh korin dari bangsa jin. Itu dalam riwayat lain dikatakan setan. Yang dia lah yang bisik-bisikkan, dia itu merebut hati kita. Ditanamkan kita dengki sama orang, dendam sama orang. Kita harus lawan. Kita harus lawan, sama juga seperti misalnya dia ujak kita untuk berkelahi, mencuri, kita lawan. Ya, kita lawan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, sekarang bagaimana membersihkan hati? Ini sudah pernah saya jelaskan dulu di sini. Ya, kan dulu pernah saya jelaskan di sini kan ada hati yang keras. Terus bagaimana melembutkan hati yang keras? Sudah pernah dulu. Hati yang hitam. Terus bagaimana membersihkan hati yang hitam? Sudah pernah dulu. Hati yang buta. Masih ingat kan dulu kan? Hah? Sudah lupa. Hati yang berpenyakit. Ada dulu, sudah pernah. Hati yang terkunci, apa solusinya? Hati yang berpenyakit, sudah. Ini sebenarnya sambungannya. Nah, harus tahu kita kalau hati kita keras apa obatnya. Kalau hati kita berpenyakit apa obatnya. Ibu-ibu masih ingat enggak? Dulu ada lagu Opik. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Itu kan
Walaupun obat hati bukan hanya 5, tapi 5 itu betul dibilang. Itu diantaranya obat hati. Yang menghilangkan, obat hati kan menghilangkan penyakit hati. Penyakit hati apa diantaranya? Dengki, dendam, sombong. Kalau itu nggak kita obati, nggak bahagia kita. Yang ada kita panas saja bawaannya. Dengar orang lihat, dengar ada teman sukses, kita sedang sakit. Dengan lihat orang maju, kita yang sibuk. Akhirnya teman jadi musuh, apalagi musuh. Tapi kalau hati kita sehat, musuh jadi teman, apalagi teman. Coba hargai orang lain. Orang lain pasti menghargai kita. Ini kita hina orang lain. Jadi seranglah kita. Coba mulai hari ini misalnya, kita bisa enggak kita komitmen dalam diri kita bahwasanya apapun yang keluar dari mulut kita harus sesuatu yang baik. Nah, itu baru sebagaimana kata Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih bagus diam. Coba biasakan enggak? Pokoknya apapun yang keluar dari mulut saya mulai detik ini harus sesuatu yang baik. Jadi kalau tiba-tiba ada langsung misalnya ingin ceritain kejelekan orang, sangat itu baru namanya kita berusaha mengobati hati. Ingin cari bahagia, kok enggak bahagia, Bu? Walaupun nampaknya bergelimang harta, enggak. Makin banyak harta makin dengki, makin banyak harta makin pelit, orang kata. Makin berpenyakit hatinya. Bahkan ada orang enggak punya harta, sehat hatinya. Suka bantu orang, padahal dia enggak punya. Dengki, iri, pelit itu juga bagian dari penyakit hati itu, enggak mau hartanya kurang. Nama penyakitnya apa? Serakah. Padahal enggak kita bawa mati pun. Yang kita bawa cuma kain kafan tok. Yang harganya paling 10 berapa kain kafan. Kita bawa mati pun. Maka sebenarnya ingin jadi bahagia itu enggak perlu dana, Bu. Gratis, cuman kita enggak pandai ngambilnya. Allah sediakan gratis, bahagia itu Allah sediakan gratis, cuma kita enggak pandai ngambilnya. Justru yang beli kita sibuk. Yang perlu mengeluarkan biaya kita sibuk yang gratis. Tapi kita enggak mau. Apa yang gratis? Jangan dengki, kan? Jangan dendam, jangan riba, berbaik sangka sama orang, silaturahim, itu kan gratis semuanya. Itu membuat hati kita sehat. Sedikit marah kita, nggak boleh orang salah, ngamuk-ngamuk terus. Seolah-olah dia sekali salah hilang kebaikannya. Siapa pula manusia nggak ada salah di dunia ini? Makanya orang hatinya sehat itu nggak mempermasalahkan, dibina bukan dimarahin. Dibina. Siapa di antara kita nggak ada salah? Bahkan Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia, setiap kita pasti buat salah. Siapa berani bilang nggak pernah buat salah? Tapi kata Nabi, wa khairu khata'ina, sebagus-bagus orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, yang mau bertobat, yang mau menyadarinya. Apa di antara kita enggak ada salah? Coba tunjuk tangan. Enggak berani kita tunjuk tangan ada salah. Mungkin kalau kita hitung salah kita, ngeri dah. Tahulah. Syukur Allah Maha Pengampun. Kalau kita catat kita sejak lahir, sejak akil balik, mungkin nyolong jambu aja mungkin nggak cukup kertas tuh. Nyuri
Belum lagi paling banyak pasti apa? Menceritakan kejelekan orang lain. Makanya Nabi mengatakan yang kebanyakan masuk neraka apa? Lidah ini. Mungkin kalau kita bisa hitung ya, kita menjelek-jelekkan orang lain itu mungkin enggak terhitung. Cuma kita lupa. Sudah lupa. Ya, sejak kita gadis sebelum nikah berapa orang yang sudah kita jelek-jelekkan tanpa bukti. Ada bukti saja pun jatuh riba. Kalau tidak ada bukti jatuh fitnah. Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk mengawasi orang lain. Makanya Allah mengatakan wala tajassasu, jangan kamu cari-cari kesalahan orang lain. Beda dengan dakwah. Ya, dakwah ini kita bukan dakwah hanya cari-cari kesalahan orang lain. Dah. Beda dengan dakwah. Dakwah ya kita panggil, boleh cari kesalahan dia, kita panggil, kita bina dia. Dan tidak kita ekspos ke muka umum. Ya, itu beda. Kan gitu. Jadi kenapa saya enggak bahagia? Kayak mana mau bahagia? Hatinya busuk kayak itu. Hatinya saya enggak apa? Hatinya enggak sehat. Gampang aja untuk bahagia. Sehatkan hati. Muka pun jadi manis. Ini kadang-kadang makin cantik makin takut kita lihatnya. Kenapa? Hatinya. Dia wajahnya cantik tapi angkuh dulu, takut dulu. Kalau jalan, kalau lihat hidung mata ngeri. Ada orang wajah biasa-biasa tapi teduh, tenang, akrab. Ya Bu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Dah habis waktu? Belum? Ya. Ada orang memang di rumah untuk dengan istrinya nggak baik dia, tapi dengan orang lain baik. Dengan istrinya ngomong bentak-bentak, tapi dengan istri orang lain adinda. Ini hati-hati juga orang seperti itu. Kata Nabi, saya jawab dengan hadis Nabi ya. Akmalul mu'minina imanan, kata Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi, yang paling bagus akhlaknya. Dan yang paling bagus akhlaknya di antara kamu lah yang paling bagus akhlaknya terhadap istri-istrinya. Ini Nabi. Ya. Kenapa? Orang lain yang enggak pernah tanak nasi sama dia, ngomong lemah lembut, istrinya yang 24 jam menjaga dia, kalau kasih makan dia mati dia bentak-bentak. Ini orang kawi namanya, palsu. Akhlaknya kawi itu apa? Enggak ori. Seharusnya kita orang beriman itu kita harus lebih tunjukkan akhlak kepada keluarga kita. Ya marah-marah adalah, namanya bergaul tiap hari ada dengan marah. Kan dengan orang lain karena enggak bergaul tiap hari kadang-kadang enggak marah karena enggak ada, kadang-kadang karena enggak pernah jarang-jarang jumpa, enggak ketemu penyebabnya marah. Dengan istri kena tiap hari kadang-kadang ketemu hal-hal yang berbeda yang kadang-kadang memancing emosi. Tapi kita manajemen, kita manage istilahnya. Kita kelola dengan baik. Kadang-kadang marah itu menjadi makin mesra. Ya. Contoh gini. Misalnya suami udah pulang. Haus dia. Tapi istrinya seolah-olah nggak peduli. Nah, ya. Terus suaminya bilang, "Dek, kalau nanti jadi nggak peduli ya kan kawin lagi." Ya bagaimana? Kan jadi akhirnya jadi
Kalau itu bercanda ya, tapi dengan menunjukkan cara seperti itu jadi apa nih? Oh Bang Nia, kan marah sebenarnya, tapi itu kan pura-pura. Paham ya? Nah, jadi kenapa kadang-kadang ya dengan keluarga itu kadang-kadang timbul masalah? Karena memang tiap hari ketemu 24 jam, wajarlah. Dengan orang lain nggak timbul masalah. Gimana timbul masalah seminggu sekali jumpa? Kita makin sering jumpa makin timbul masalah, itu wajar. Ya kan? Tiap hari bergaul pasti timbul masalah. Pasti nggak mungkin lah bertemu dua hati itu nggak ada aja lah. Yang satu suka warna hijau mungkin, satu suka warna macam-macam, satu suka ikut rambu, yang satu ikut tongkol, aja lah. Tapi jangan itu membuat hati menjadi pecah. Tapi bagaimana kita kelola hati itu menjadi semakin subur, semakin pandai-pandailah. Makanya orang bilang tuh berumah tangga itu seperti kita membawa di perahu ya. Kan enak di perahu, orang suka semua melihat pemandangan. Tapi salah-salah bisa karam. Ya udah ya, sudah mau azan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.